Kemudian wa alfa barokatin, 1000 barokah. Barokah itu kebaikan. Bertambah kebaikan kita yang tadinya jadi orang paling pelit sedunia, jadi orang yang dermawan. Dicukupkan rezekinya oleh Allah, usahanya dimudahkan, digampangkan oleh Allah. Ditambah kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, 1000 kebaikan, 1000 barokah dari Allah. Karena barokah itu disebutnya amrun ilahiyun, bertambahnya kebaikan dari Allah. Wa alfa nikmatin, 1000 nikmat. Masya Allah, diberi 1000 nikmat, mantap apa enggak kira-kira? Nikmat apa aja? Bahkan ihfajna anil fadihat anil fakri wadain, bisa melindungi dari 2 aib, hidup fakir dan hutang piutang. Saya mau tanya, yang enggak punya utang ngacung? Kagak ada yang ngacung pisan. Yang enggak punya utang ngacung? Enggak ada yang ngacung. Berarti semua pada punya Terus kenapa bingung sendiri? Orang utang masih banyak temennya. Alhamdulillah. Begitu besok mati ditanya malaikat, man robuka man nabiyuka, kamu masih punya utang? Bongannya gua dipanggil duluan malaikat. Alhamdulillah. Itu bisa melindungi seseorang dari aib dan kepakir. Pertanyaannya, sholat 5 waktunya dijalanin apa kagak? 17 rakaatnya dijalanin sama apa enggak? Isinya sholat itu suratul Fatih. Kalau orang sholatnya rajin, Fatihahnya sering dibaca sehari semalam, kewajibannya dijalanin, insya Allah hidupnya selalu dipenuhi dengan ribuan keberkahan, rahmat, nikmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan yang paling pertama dalam hidup ini, tawadulah, taatlah kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada guru. Yang ketiga kepada sesama, saling asih mengasihi. Insya Allah kemanapun tempat hidup kita akan ditambahkan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, biar ibu-ibu teringat betapa berartinya seorang ibu dalam hidup kita. Kalau saya mau nyanyi lagu keramat, setuju? Setuju? Kalau jaipongan disawer, dangdutan disawer, kalau kiai nyanyi disawer apa enggak? Disawer apa enggak? Benar. Pak Lurah nyawer mual. Saya di Telaga Jaya bikin bangunan unik Pak Camat. Saya lagi bikin gerbang mirip Sunan Kudus. Saya itu seorang seniman juga, kaligrafer, pelukis juga. Jadi saya bikin sendiri. Setelah bata ditumpuk, saya relief kaligrafinya pakai semen. Saya batik, dibikin batik relief. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin Allahumma. Dan yang mau bantuin, boleh saya minta bantuannya. Siap? Mau nyawer kiai? Mau? Kalau sudah nyawer, jangan lupa malam Kemis Kliwon datang ke Kali Asin. Setuju? Biar tahu bener apa enggak nih kiai dipakai ngebangun. Betul apa enggak? Bener apa enggak nih kiai punya perkumpulan pengajian zikir? Datang. Betul apa enggak? Agar Islam itu selalu di dalam penghidupan dan kemakmurannya. Kalau kita nggak mau bersatu, Pak, ibaratkan tumpeng nyatu apa kagak? Nyatu. Kalau nggak bersatu mau bikin apa? Betul apa enggak? NKRI bisa merdeka karena persatuan dan kesatuan. Islam bisa datang ke Indonesia, ke Pakis Jaya karena bersatu ulama-ulamanya. Insya Allah. Sebuah lagu keramat bagi masyarakat Pakis Jaya. Hidup jamaah Pakis Jaya, Kerawang. Tepuk tangannya mana? Mari kita sama-sama merenungkan dalam-dalam betapa berartinya seorang ibu dalam hidup kita. Betapa berharganya sebuah doa yang mustajab dari seorang ibu anak-anaknya. Wahai jamaah, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya
jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Maka dari ibu, berikanlah doa yang terbaik bagi putra putri anak cucu keturunan kita. Sekalipun kita ditakdirkan Allah jadikan orang yang kalah, tapi kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Sulit bagi kita, mudah bagi Allah. Doa ibumu, terima kasih Pak Camat, dikabulkan Tuhan. Tepuk tangan buat baluran aja nih Pak Camat. Jadi kenyataan. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih. Hidup Kecamatan Pakis Jaya. Ridho ilahi, karena ridhonya murka ilahi, karena murkanya. Bila kau sayang pada kasih, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menyembah, bukanlah dukun tempat engkau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu. Semoga barokah ibu kita semuanya Allah senantiasa mengalirkan di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga menjadikan sebab Allah angkat derajat kita semuanya. Allah berikan kemuliaan bagi anak cucu keturunan kita di dunia wal akhirat. Allah angkat derajat mereka semuanya demi mengangkat harkat martabat keluarga. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, kutukannya jadi kenyataan. Jangan pernah kita memberikan sumpah yang tidak bagus untuk anak-anak kita, tapi doakan yang terbaik. Doa ibu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada dikasih, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menyembah, bukanlah dukun tempat engkau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu. Senantiasa kita khususkan Fatihah untuk anak-anak kita, agar Allah dengan kuasanya mengangkat derajat mereka semuanya, agar
agar Allah dengan rahmatnya memberikan kemuliaan kepada seluruh anak cucu keturunan kita semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Semoga doa dari ibu-ibu semuanya ditambahkan mustajab oleh Allah. Amin Allahumma. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya dulu tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menyembah, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah keramat yang aku di dunia, selain dari doa ibu. Mari kita sama-sama meyakini bahwasanya saudara-saudara kita yang saat ini jadi orang-orang hebat pun tidak terlepas daripada barokah mustajab doa seorang ibu bagi mereka. Betul? Bapak Camat, Pak Polsek, semua mereka jadi orang-orang hebat, tidak terlepas dari barokah doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang yang menjadi kepala desa tidak mudah, betul apa enggak? Ketika pencalonan tiba, ibu menangis, menjerit batinnya kepada Allah, sehingga dikabulkan, diperkenankan hajatnya oleh Allah. Makanya dari situ kita lihat kemana-mana, ingat ada orang tuh yang terpenting dalam hidup, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak akan melihat kemelaratanmu, kebodohan kamu, kekurangan kamu. Tidak ada orang yang lebih mulia dalam pandangan Allah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Setuju? Satu lagu lagi, lagu takwa untuk jamaah semuanya. Tepuk tangannya mana? Habis ini kita baru doa kepada Allah. Setuju? Setuju? Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang Allah lihat kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada lagu takwa, Bang. Tepuk tangannya mana? Hidup buat Pak Camat Pakis Jaya. Jadi dakwanya lewat syair lagu. Betul enggak? Jangan dilihat syairnya, seni dan budaya tidak bisa dipisahkan di dalam budaya masyarakat Pulau Jawa khususnya. Betul apa enggak? Dari dulu Wali Songo berjuang dengan gamelan, berjuang dengan wayang, Sunan Kalijaga jadi dalangnya. Betul apa enggak? Tadi Bapak Bupati Aek di daerah mana ada yang nanggep wayang, ada yang dangdutan, ada yang lomba karaoke. Di Pakis Jaya pengajian nada dan dakwah. Alhamdulillah. Hidup Pakis Jaya. Sebuah lagu takwa untuk semuanya. Tangannya semua ke atas. Yang tangannya ke atas punya utang emoknya lunas. Kalau punya kreditan, kreditannya lancar. Punya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kita doakan Bapak Camat kita, Bapak Syarif Hidayatullah, sehat panjang umur, dikabulkan hajat dan maksudnya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan
usungkan dada. Tepuk tangan buat RT Caca. Dan manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika ada sekumpulan hamba yang selalu mentauhidkan Allah, maka Allah turunkan para malaikatnya. Allah berikan rahmat kepadanya. Allah tenangkan batin dan jiwanya. Bahkan Allah banggakan di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di dalam rangka memperingati Maulid Nabi sekaligus HUT Kabupaten Kerawang yang 391, mari kita sama-sama minta kepada Allah agar Allah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu sama sesungguhnya keduanya merupakan ujian bagi orang-orang beriman. Amputasi miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Tangannya ke atas. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan pusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Hidup jamaah Pakis Jaya Kerawang. Semoga Pakis Jaya tambah berjaya. Amin. Bapak Kepala Desa, 8 Kepala Desa yang memimpin masing-masing desanya, semoga desa-desanya ditambahkan rahmat dan barokah dari Allah. Amin. Masyarakatnya tambah barokah dan segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari Kapolri-nya, dari TNI-nya, semoga ditambahkan jaya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga yang hadir juga, yang nyawer-nyawer semuanya rezekinya tambah berlimpah dan barokah. Amin Allahumma. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya merupakan ujian bagi orang-orang beriman. Ampukah si miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Ampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Ayo bareng nyanyi. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan pusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena
Alhamdulillah. Semoga lewat nada dan dakwah sekaligus HUT Kabupaten Kerawang, juga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita zikir, sholawat dan doa bersama untuk kecamatan kita, khususnya kecamatan Pakis Jaya, semoga bertambah jaya. Amin Allahumma. Dan juga Bapak Bupati Kerawang juga, Bapak Aib juga tentunya beliau pun punya hajat, betul? Semoga hajatnya Allah kabulkan. Apa yang menjadi harapan cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan kita yang turut memakmurkan, turut mensiarkan, turut menghidupkan agama, kalau bukan kita orang tua yang mencoba untuk mencintai pengajian, anak cucu keturunan kita pun tidak akan diberi anugerah cinta oleh Allah. Nauzubillah, amin. Jadi kalau ada pengajian, mari kita cintai pengajian, betul? Pengajian dimanapun kita hidupkan dan kita makmurkan, niscaya tanpa kita merintah kepada anak-anak kita, alhamdulillah malam hari ini ada yang nenek-nenek, ada yang setengah baya, bahkan ada anak-anak nyawer ke depan, nyawer ke kiai. Alhamdulillah. Berarti generasi anak cucu keturunan kita masih diberikan takdir cinta untuk agama kita oleh Allah. Amin Allahumma. Terima kasih untuk sawerannya, semoga manfaat dan mendatangkan barokah. Insya Allah di tempat saya nanti Maulid Nabinya tanggal 16 Oktober. Besok saya di Batu Jaya, hari Minggu. Malam Minggu di Al-Baghdadi, hari Minggu di Batu Jaya, hari Senin di Muara Mati di Tengah Empang. Alhamdulillah. Kemarin dipinta sama Pak Camat malam Sabtu Kiai, alhamdulillah malam Sabtu kosong bisa ditakdirkan sampai di sini. Alhamdulillah. Kalau bukan takdir Allah, mana mungkin kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia penuh rahmat dan barokah sebagai pelaku-pelaku sejarah di usia Kerawang yang ke-391. Kita dijadikan bagian daripada hamba-hamba Allah yang turut ikut serta mendoakan Kabupaten Kerawang yang kita cintai bersama. Betul apa enggak? Coba tahun lalu kita ikut gak ulang tahun Kerawang? Enggak. Bener apa enggak? Karena belum ada, apalagi di Kecamatan Pakis Jaya. Betul-betul. Tapi malam ini kita Allah jadikan sebagai duta-dutanya Allah. Orang yang digiring oleh Allah, duduk kamu di halaman kecamatan. Untuk apa ya Rob? Untuk mendoakan kabupaten tempat kamu tinggal. Betul? Untuk mendoakan tanah kelahiran kamu. Kalau Bekasi ulang tahunnya baru yang ke-74 tahun. Kemarin saya juga diundang ceramah ulang tahun Bekasi di halaman kantor desa Lenggajaya, Lurah Sadi Muhammad Karan yang ke-74 tahun. Kalau Kerawang 391 tahun. Makanya Kerawang itu tua. Betul? Syekh Quratul Ain, Syekh Hasanuddin adanya di Kerawang. Syekh Quro punya murid Nyi Subang Larang, istri diperistri oleh Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Pajajaran saja Kerawang sudah ada kiai. Pajajaran berdiri di Kerawang sudah ada kiai, namanya Syekh Hasanuddin atau Syekh Quratul Ain. Allahumma sholli ala Muhammad. Dinikah sama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, punya anak Rara Santang, Walang Sungsang, Kian Santang. Rara Santang dinikah sama Raja Mesir, punya anak Sesarif Nurullah, Sesarif Hidayatullah, yaitu kesepuhan Sunan Gunung Jati yang namanya sama persis dengan Bapak Camat Pakis Jaya, yaitu Bapak Dr. Andes Sarif Hidayatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Saya jadi Pak Camat, Pak Camat, mohon maaf, saya taunya Sarif aja, tapi kepanjangan yang ditulis Sarif Hidayatullah, kayak Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Sarif Hidayatullah baru melahirkan Kesultanan Banten, Syekh Maulana Hasanuddin, Bupati Cikundul Cianjur Arya Wirataru Datar. Itu keturunan daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Kerawang itu sangat tua, apalagi kalau kita ngambil sejarah ke abad ketiga, ada kerajaan Tarumanegara yang dimana sekarang situsnya sudah dipugar, diberi nama Candi Jiwa. Betul? Kita itu di sini pernah berdiri sebuah kota besar namanya Tarumanegara dan pernah dipimpin oleh 13 raja. Coba.
Kalau ada raja, kira-kira ada rakyatnya apa orang? Pasti banyak. Betul? Jangan-jangan di bawah tanah kecamatan ada kerajaan juga. Betul banget. Saking lamanya itu diketahui sama para saudagar Cina. Makanya Rasul bilang, belajarlah kamu walaupun sampai ke negeri Cina. Sejarah kita itu hilang ketika kita dijajah, bukan dijajah, ketika kita melawan penjajah. Jadi bukan dijajah, kita itu melawan penjajah. Kalau Brunei Darussalam merdeka, dimerdekakan sebagai hadiah. Betul apa enggak? Kalau kita Indonesia merdeka melawan penjajah, sungguh luar biasa leluhur kita. Mereka bukan ayam-ayam sayur, betul? Mereka itu ayam-ayam petarung. Diuji oleh Allah, beras dibuangin sama Jepang. Orang tua kita makan beras ngumpet-ngumpet, kadang anak ditanggungan dibawa ke dalam hutan. Betul? Dari atas blegur bom, dari bawah diserang sama Belanda. Begitu besar sejarah Kerawang ini. Kadang kita orang Kerawang tawasulan ogah, zikir ogah, doa ogah. Padahal leluhurnya orang-orang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang Ponpes Al-Baghdadi adanya di mana? Di Kerawang, di Rengas Dengklok. Setiap malam minggu 4 hektar umat berzikir kepada Allah di Kerawang. Malam Sabtu di Sehpuro. Setiap malamnya di Kerawang rame di masjid-masjid kecil yang bikin ratiban, ratib al-hadad, ratib al-atos, maulidan. Ada yang baca zikir manakib. Alhamdulillah kita masih kecipratan barokahnya para leluhur kita orang Kerawang. Alhamdulillah. Maka katanya Bung Karno, jas merah seperti kiainya pakai jubah merah. Jangan kau lupakan sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Punya guru dari Hadramaut kejauhan. Betul? Guru ngaji itu pintain barokahnya. Betul? Saya aja ngajar ngaji Pak Camat dari Bada Juhur sampai Isya. Santri 30 orang dibayar sampai ngek-ngekan. Betul? Ini udah zaman terang benderang. Untung Kiai Jakaswara sering dipanggil ceramah. Alhamdulillah. Malam Kamis banyak jamaah dari mana-mana. Lah kalau orang punya jamaah lah bisa-bisa begitu Ramadan libur pengajian kedodoran. Paham apa paham? Alhamdulillah. Coba guru ngaji kita ngajarin kita alif kata alif kaswai alif do ma u a e o. Bini mapan lagi merengut baik saya udah mau rebahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Maka santri saya wajibkan sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Subuh mah terserah, namanya anak pada sekolah. Biar muamalah amaliyahnya langsung dipraktekkan. Alhamdulillah. Makanya Pakis Jaya insya Allah barokah. Betul? Karawang insya Allah tambah jaya. Kakek saya bilang, tong ulah keluar di Karawang. Ungke mah bakal aya pos Mekah di Karawang. Itu kakek saya ngomong 2 tahun 99. Kok jauh bener? Betul? Ungke mah bakal aya pos Mekah. KB daerah bakal hancur. Karawang memual. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Kalau daerah pegunungan banyak gunung, gampang kena gempa, gampang kena longsor. Betul? Kalau orang Banten dekat dengan samudra, gampang kena tsunami. Karawang mah Selat Sunda. Betul? Dulu Sumatera dengan Pulau Jawa, antara Kerawang dengan Sumatera itu menyatu. Tandanya mana? Lembang Bandung itu ada Gunung Karang. Terjadi bencana besar sehingga timbul dataran. Sumatera dengan Pulau Jawa terpisah. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita belajar geografi waktu kita SMA di situ diterangkan dulu Kerawang ini pegunungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena terjadi bencana besar tenggelam tuh, menyatu, akhirnya terpisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya NKRI ini luar biasa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ribuan pulau bisa menyatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di situ tidak ada barokah, karomahnya para leluhur kita, sulit menyatukan kepulauan itu.
Betul? Kita menyatukan raga kita saja susah. Betul? Raga sirala sampurna, sukma sirala sampurna, balung sumsum getih daging limpah ati pangasi besu hampruja jantung kulit bulu kuku huntula sampurna. Saya mau tanya, puluhan tahun hidup di dunia, saya mau tanya, jumlah gigi ada berapa? Betul? Itu baru ditanya gigi. Raga sirala sampurna, disempurnakan oleh Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Katanya orang tua 9 wali, gak usah jauh-jauh ngejar kuburannya. Ada 9 wali di tubuh kamu. Nah apa? 2 penglihatanmu, jaga itu. 2 lubang penciumanmu, jaga itu. 1 mulut lubang lidahmu, jaga itu. 2 lubang telingamu, jaga itu. Baru 7 lubang. Kemudian lubang larangan kecil kamu 8 lubang, 9 larangan besar kamu 9 lubang. Betul? Kalau itu tidak bisa kita jaga, hati-hati. Kagak bisa jaga mulut jadi masal, kagak bisa jaga telinga jadi masal. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita ya orang Karawang ngerti Sudan tuh, ngerti Sudan tuh, ngerti wae RT caca mah ngerti ge ah. Alhamdulillah, semoga kita putra-putra Karawang ditambahkan keberkahannya oleh Allah, anak cucu keturunan kita ditambahkan diangkat derajatnya oleh Allah, dan kumpul kita malam hari ini bersama Pak Camat, bersama Bapak Danpos, bersama Bapak Kapolsek, semoga di akhirat pun kita dikumpulkan oleh Allah bersama bapak-bapak kepala desa semuanya kumpul di dunia.